Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para yai, para asatidzah, para cedhik cendekia ingkang kawula taati, dumateng para kanca, para rawuh, para undangan, saudara-saudaraku ingkang kawula hormati. Sepindah monggo sami muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kawula kalih panjenengan sami nikmat, rahmat, hidayah saha taufikipun sehingga kawula kalih panjenengan sami saged kepanggihan wonten ngriyane Pak Budi menika. Mugi-mugi rawuh kawula kalih panjenengan sami ndadosaken manfaat fiddin wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kaping kalihipun shalawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, nabi pungkasan, nabi ingkang mulya ingkang agung. Kalian maos Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para rawuh, para konco sedulur seiman ingkang kawula hormati, kita sampai di hikmah yang ketiga kitab Al-Hikam. Hikmah yang ketiga kitab Al-Hikam. Boleh saya dibantu untuk membaca hikmahnya, dibantu kemudian meneruskan bacaan yang ada di situ. Monggo. Ayo, akhwan. Tak ada yang mampu mengubah ketentuan Allah. Sawabitu himaini la takhribu aswaral aqdar. Hikmah yang kokoh takkan mampu menembus dinding takdir. Penjelasan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Takdir. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang takdir. Iradatukat tajrid ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk tajrid, mengosongkan urusan dunia, keinginanmu untuk meninggalkan urusan duniawi, ma'iqamatillah, padahal Allah telah menetapkan kita, iyyaka fil asbab, menempatkan kita pada asbab, yakni pada tingkatan usaha. Kita dibekali Allah dengan sarana penghidupan. Keinginan kita untuk tajrid, meninggalkan urusan duniawi, itu termasuk syahwat khafiyah, syahwat yang samar. Dan sebaliknya, keinginanmu untuk berada di makom asbab, makom usaha, padahal engkau telah diangkat oleh Allah di makom tajrid, itu termasuk penurunan derajat dari himmah, tekad spiritual yang luhur. Ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi
Syekh Ibnu Athaillah mengajak kita untuk memperhatikan bahwa kecenderungan semacam ini, yakni tajrid, kadang muncul pada diri kita, semangat yang tinggi kepada akhirat, sampai kemudian kita lupa bahwa kita ini masih butuh dunia. Ya, sehingga apa? Sehingga keinginan untuk meninggalkan dunia padahal itu belum makom kita. Kalau kita memaksa sampai pada tingkatan itu padahal kita belum siap, itu termasuk syahwat yang samar. Begitu juga sebaliknya, kalau kita menginginkan makom asbab, pinginnya kerja baik. Padahal kita ini sudah didudukkan makom tajrid, makom di mana kita ini enak zikir, makom di mana kita ini diberi amanah ngurusi agama Allah, ya, gak patek mikir dunia ditundukkan sama Allah. Tapi yo kok kepingin melok rekoso, melok eker-eker, kerja dan lain sebagainya, ya, padahal dia dibekali ilmu agama oleh Allah, difahamkan ilmu agama, ya, dan itu bagian dari amanah. Hafidz Quran, dibekali hafidz Quran, hafalan Quran banyak, dibekali ilmu agama yang cukup, lah kok marinu kerja pabrik, kok marinu kepingin apa? Eker-eker, kok enak ya nukang, terus mari ngono apa? Melok bangun omah nukang. Hafidz Quran, gitu. Masih banyak yang perlu dengan ilmunya itu. Masih banyak orang yang apa? Perlu dengan ilmunya itu. Masih banyak manfaat kalau dia ngajar, anak-anak itu perlu diurusi. Perlu dikenalkan dengan Quran. Lah kalau enggak ada yang ngurusi itu, siapa yang ngurusi? Maka kalau sudah seperti itu, dari makom tajrid kepingin asbab, maka itu termasuk penurunan kualitas. Ya, penurunan kualitas kedudukan spiritual di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai pada hikmah yang ketiga. Napa niku? Sawabikul himam. Ya. Keinginan kuatmu untuk ke Allah, ya. Keinginan kuatmu untuk ke Allah, semangat ibadahmu yang tinggi, la takhriku, tidak merubah aswarul aqdar, tidak akan bisa merubah takdir. Tidak akan mampu merobek takdir. Kita ini punya angan-angan kadang. Saking akeh angan-angan sampai nawah kemrungsung. Kuat angan-angannya. Lagi ditakoni Ruben, kamu habis sekolah apa? Habis sekolah saya ini kuliah, habis kuliah saya kerja, misalkan gitu ya. Saya pingin punya keinginan terkenal kayak Ruben Onsu misalkan, kan? Saya punya modalnya apa? Nama gitu. Tinggal nasibnya aja gitu. Ya. Kita punya angan-angan, manusia punya angan-angan, dan tetapi saudara-saudaraku, angan-angan itu tidak akan bisa mengalahkan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Angan-angan itu tidak akan mampu merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kataballahu maqadiral khalaik. Kataballahu maqadiral khalaik. Allah sudah menetapkan takdir makhluk itu qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tadi sampean kabeh, aku bareng iki katut, ya toh? Semuanya itu sudah ditakdir sama Allah. Tentang masa depan nasib kita ini di dunia ini semuanya sudah ditulis sama Allah. Gitu. Sampean kabeh iki ya, sudah ditulis oleh Allah
qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum langit dan bumi diciptakan, bi khamsina alfasana, 50 tahun, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, sampean kabeh wis ditulis takdiri sama Gusti Allah. Tetapi karena kita ini namanya manusia, gitu, dibekali nafsu sama Allah, umek gupuh nasibnya. Ya. Kalau saya bekerja keras, saya akan kaya. Gini badan? Bener apa salah? Loh. Berarti sing paling sugih iku sing paling napa kerja keras, nggih. Paling soro, nggih. Hah? Pokok bener. Jika saya ini kerja keras, saya akan kaya, saya akan untung, saya akan banyak rezeki. Apakah kerja itu yang mendatangkan rezeki? Berapa banyak orang yang bekerja tidak dapat rezeki? Ya. Kalau pekerjaan itu yang mendatangkan rezeki, tentu orang yang paling keras kerjanya dia yang paling kaya di dunia ini. Tentu tukang becak itu paling omahe paling agrong gede-gede, rezekine paling akeh. Ya. Lek diwenehi apa bayarane becak, sorry ya, saya sudah kaya gitu. Gaya titik rada sombong titik lah. Soalnya sing paling sugih iku sing paling apa rekoso. Ya. Ternyata tidak. Gini mboten? Ya. Yang paling keras kerjanya paling kaya, ternyata tidak. Tukang itu, tukang batu, satu hari berapa? Oh ya ora gelem tuh. 50 itu paling rendah. Tukang itu kelasnya tukang sekarang sudah 170. Ya, hampir 200. Ya. Itu kerjanya keras, pagi sampai siang, kepanasan, sampai poso Ramadan poso gara-gara kuat. Nah, kepanasan. Mestinya kalau kerja keras itu mendatangkan rezeki, maka yang paling keras itu yang paling kaya. Tidak. Ono sing podo-podo tukang batune iki sedina 175, iki 1 jam 20 juta. Sijine tukang batu bangun oma kepanasan, ya, ngelepo, ngangkat batu ditumpuk sampai dadi oma. Sijine tukang batu, tukang ngangkat batu ginjel, sak jam 20 juta. Ya, podo-podo tukang batu gitu. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, angan-angan jika saya bekerja keras, saya akan pasti kaya, saya untung, saya banyak rezeki ini, ya, angan-angan yang seperti ini tidak akan bisa merubah takdir. Angan-angan seperti ini tidak akan bisa merubah takdir. Ya. Maka orang yang hikmah menyampaikan jangan banyak angen-angen, ojo kakean apa? Angen-angen, kepingin ini, kepingin ini, kepingin ini. Kepingin iku siji bae. Kepingin iku siji bae. Tambah hari tambah taat sama Allah. Tambah hari tambah taat sama Allah. Jangan banyak angan-angan. Jangan terlalu hanyut dalam urusan rezeki. Sebab apa? Sebab Allah sudah mengatakan, sebab Allah sudah mengatur rezeki kita ini. Bahkan sebelum kita ada. Sebelum kita ada ini rezeki sudah diatur sama Allah. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, rezeki sampean itu sudah diatur sama Allah. Ya. Tugas kita namanya apa? Tugas kita namanya apa? Tugas kita itu menjemput rizki dengan ilmu. Menjemput rizki dengan ilmu. Itu.
Tapi sandarnya bukan kerja. Sandarnya bukan kemampuan, sandarnya tetap pada Allah. Rizki kita ini sudah diatur oleh Allah. Ya. Rizki kita ini sudah diatur oleh Allah. Menjemput rizki itu adalah ujian. Ada yang dengan cara beca, ada yang dengan cara tukang batu, ada yang dengan cara nguli, ada yang dengan cara kerja di pabrik, ada yang dengan cara duduk di DPR, ada yang dengan cara naik ke astronot, dan lain sebagainya. Macam-macam profesi manusia. Ada yang dengan penjahit, ya. Ada yang pergi ke toko, macam-macam. Ya. Semuanya itu sudah diatur sama Allah. Tugas kita ini ikhris ala ma yanfa'uk. Ikhris ala ma yanfa'uk. Apapun profesi kita, ikhris ala ma yanfa'uk. Ya, itqan profesional. Itqan profesional. Tampillah profesional. Ya. Tampillah profesional. Bersungguh-sungguhlah ya atas profesi kita ini. Sampeyan dadi karyawan pabrik ya sing temen. Dadi karyawan pabrik napa sing temen. Sampeyan jadi pelajar ya sing temen. Ojo pelajar ngantukan wae. Gurune nerangno ango bae. Tapi Ruben ndak ya. Ndak, mboten kok. Lek ega yo ngaji ngantuk ya ta. Ya, ikhris ala ma yanfa'uk. Tugas kita ini adalah profesional, itqanul amal. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyutqinah. Allah dan Rasulnya itu suka kalau sampean ini beramal, sampean ini bekerja profesional. Itu tugas kita menjemput rizki dengan ilmu. Mau jadi pedagang yang sukses, ya ilmunya pedagang kuasai. Gini badan. Mau jadi karyawan yang sukses, ya ilmunya karyawan nih sing dipelajari. Ya. Mau jadi guru yang sukses, ya ilmunya guru dipelajari dengan baik. Ya. Kalau kita sudah bekerja dengan baik, dengan profesional, seorang muslim itu dituntut itqan. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyutqina, rawahul Baihaqi. Ya. Allah menuntut kita untuk profesional, bersungguh-sungguh dalam bekerja. Wasta'in billah. Kalau sudah sungguh-sungguh bekerja, doa. Sebelum kerja doa, sandar ke Allah. Saat kerja doa, selesai kerja doa terus. Wasta'in billah. Ya, minta tolong ke Allah, sandarnya ke Allah. Bukan sandarnya kepada kerja. Podo-podo dodolan apa niku? Dodolan apa sing bareng-bareng jejer ngoten niku? Dodol pentol bareng. Tapi sijine cepet entek, sijine ora. Padahal rombonge podo tulisane. Ya. Tapi kok ya payune seje iki bendina mulai luwih cepet. Gimana itu pelajari ilmunya itu. Nah, yang profesional yang cepat habis gitu. Yang profesional yang cepat habis. Masalah kaya, miskin itu takdir Allah. Tugas kita menjemput rizki dengan ilmu. Paham ya? Paham. Rizki sudah dijamin oleh Allah. Tugas kita menjemput rizki dengan ilmu. Justru yang tidak dijamin oleh Allah kita harus bersungguh-sungguh. Para derek, para dulur, para konco sedaya. Apa yang belum dijamin? Nasib kita di akhirat itu yang kita harus sungguh-sungguh. Itu belum dijamin sama Allah. Kita ini surga atau neraka? Naudzubillah, semua naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Ini yang belum dijamin kita kejar, kita uber. Rezeki sampean dijamin.